Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang GitHub. Jadi sebelum kita belajar program, kita siapkan tools atau peralatannya dulu. Di sini kita akan belajar tentang GitHub. GitHub adalah file repository atau sederhananya adalah tempat untuk menyimpan file-file yang kita buat di dalam cloud. Cloud itu seperti di Google Drive atau sederhananya kalau Anda simpan gambar, itu taruhnya di Instagram atau IG atau di Facebook, semua diupload di situ. Nah, itu disebut dengan cloud. Anda simpannya di dalam situ. Jadi kalau Anda mau cari filenya ya tinggal buka lagi IG saja, nanti akan ketemu dengan foto-foto Anda atau di Facebook. Anda upload foto-fotonya, nanti kalau mau cari tinggal buka lagi Facebooknya, ketemu foto-fotonya. Nah, di foto-foto itu bisa di publik, bisa di privat. Publik itu artinya bisa dilihat oleh orang banyak. Kalau privat ya Anda sendiri yang punya akun. Nah, untuk coding gimana? Nah, coding ini ada namanya GitHub. Tempat naruh codingan kita yang sudah kita buat, kemudian taruh di dalam GitHub. Di GitHub juga ada publik, ada privat. Kalau publik itu artinya bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kalau privat berarti codingan kita hanya bisa dilihat oleh kita sendiri. Fungsi utama dari GitHub itu ada dua. Yang pertama adalah repository. Jadi repository tempat kita naruh file coding kita. Kemudian version control. Jadi setiap program itu dibuat bertahap, jadi tidak langsung sekali jadi, kita duduk langsung jadi, tidak, tapi diperlukan beberapa kali pengerjaan. Jadi misal kerja hari ini dapatnya apa, kemudian besok dapatnya apa, atau ketika sudah jadi bone itu masih ada revisi-revisi. Nah, revisi itu ditandai dengan versi-versi atau version control. Jadi kita di GitHub itu kita belajar untuk meletakkan version control atau versi dari program yang kita buat. Nanti kalau sudah masuk program, kita akan mengerti apa sesuai dengan versi-versinya. Itu untuk menggunakan GitHub silakan login atau ketik github.com di Chrome. Kemudian kalau belum punya akun, klik sign up di pojok kanan sini, sign up. Kemudian isi username-nya apa, kemudian emailnya apa, passwordnya apa, kemudian dalam sini ada verify. Verify ini silakan diputar-putar. Kemudian down ini. Kalau sudah, create account. Kalau akunnya sudah dibuat, masuk ke dalam emailnya. Kemudian ini ada verify email address. Kalau sudah selesai, bisa langsung login di dalam sini. Di dalam sini kita sign in. Kemudian bisa login menggunakan username atau email yang dibuat. Kemudian jangan lupa kita juga harus install GitHub Desktop. GitHub Desktop bisa dicari di dalam sini, desktop.github.com. Silakan di-download, kemudian install dan dijalankan. Setelah kita melakukan proses instalasi dari GitHub Desktop, kita akan coba juga lakukan login di dalam GitHub menggunakan akun yang sudah kita buat. Kita ke github.com, kemudian kita ke sign in, masukkan username atau email dan passwordnya. Kita klik sign in. Setelah sign in di dalam sini, ini saya sudah membuatkan repo smkrevit/rpl, kemudian pemrograman web 11. Kita akan buat repository yang baru. Caranya di dalam sini kita bisa ada new repository di dalam sini, atau saya klik yang tombol hijau ini. Saya akan buat repository namanya html. Kemudian saya akan isi file latihan HTML. Saya isi. Ini saya akan pilih publik. Nanti silakan coba publik dan privat, silakan coba sendiri. Ini saya kasih publik. Initialize this repository with readme. Nanti kita bisa tambahkan readme, ada readme-nya. Kita create repository. Nah, ini kita sudah dapatkan smkrevit/html. Ini repository yang sudah kita buat. Kita di dalam sini bisa mengambil di dalam sini, ini ada code open with GitHub Desktop. Saya klik open with GitHub Desktop, open GitHub Desktop. Ini akan jalankan GitHub-nya. Nah, ini akan masuk ke dalam github.com/smkrevit.html. Kemudian ini folder kita akan buat. Kita bisa choose. Nah, ini dalam sini, ini nanti bisa, ini dibuatkan pemrograman web, ini dalam SAM, htdocs pemrograman web 11, kemudian HTML.
Ini bisa dipilih, silakan diatur sendiri foldernya. Misal saya buat di dalam sini new folder, saya isi dengan HTML. Select folder. Ini kemudian select folder. Nah, ini bisa kita taruh folder yang mau taruh di dalam desktop atau komputer kita. Silakan tentukan lokasinya menggunakan jus ini. Kalau sudah, kita bisa klik clone ini. Nah, ini proses cloning dari sekarang di dalam sini kita punya repository ini. Nah, ini repository HTML, kemudian RPL pemrograman web 11. Ini sama dengan yang ada di dalam GitHub yang di online-nya, github.com dalam sini. Sekarang kita akan coba membuka foldernya dan kemudian kita akan isi filenya. Ini foldernya saya taruh di SAM, kemudian saya masuk ke htdocs. Dalam htdocs ini ada HTML dalam sini. Nah, ini ada HTML. Ini ada readme yang kita ambil dari dalam sini. Kita akan lihat hasil dari repositorinya. Kita ke view, kemudian kita coba hidden items. Nah, ini ada folder yang namanya git. Ini file yang dibuat oleh GitHub desktop. File yang dibuat oleh GitHub ini dia ada folder hidden ini. Ini yang akan nanti memberikan tanda kepada file yang kita buat. Saya ambil contoh, saya akan buat sebuah file saja, new, di dalam sini. Saya akan buat sebuah file atau kita akan buat menggunakan VS Code saja. Kita jalankan VS Code-nya. Kita ke file, kemudian open folder. Kita cari yang HTML ini, select folder. Ini kita save dulu. Nah, ini di dalam sini ada folder HTML. Kita klik new file, kita akan beri nama index.html. Kita enter. Ini sudah terbuka. Kita akan buat tanda seru, kemudian enter. Kita akan tulis di dokumen ini latihan GitHub. Kita Ctrl S. Kalau sudah, kita ke GitHub desktop di dalam sini. Nah, ini ada file yang kita tambahkan di dalam sini. Kemudian kalau ini sudah ada dalam sini, kita bisa create di dalam sini. Kita buat versi 1.00. Nah, ini kita buat latihan awal HTML. Nah, ini kalau kita commit master, otomatis file ini akan ditandai yang sudah kita buat tadi di HTML ini. Nah, ini akan ditandai sebagai versi 1.00. Kita juga bisa langsung mengupload filenya ke dalam sini. Caranya di dalam sini ada push origin. Kita klik push origin. Kita akan tunggu dia. Nanti file yang index.html itu akan langsung dimasukkan ke dalam yang ada di dalam github.com/smkravit/html. Nah, ini kemudian kita bisa refresh dalam sini. Ini file yang kita buat tadi, isinya ini latihan GitHub, kemudian title, add body. Sekarang coba kita akan tambahkan lagi di dalam VS Code-nya. Di dalam body ini kita akan buat div. Di dalam div kita akan isi dengan latihan. Oke, latihan GitHub. Kita Ctrl S. Kemudian kita coba buka lagi desktop. Nah, ini ada tambahan. Kita masukkan lagi di dalam sini versi 1.1. Ada tambahan H1. Kita commit.
Nah, ini kita sudah tandai, kita bisa lihat historinya. Nah, ini di versi 1 itu masih ini sampai ini merah. Kemudian di versi 1.1 ini, versi 1.0, nah ini versi 1.0 itu belum ada penambahan. Kemudian kita lihat versi 1.1 ada seperti ini. Ini ada historinya, jadi perubahan ini di dalam sini change, kemudian ini story. Dalam sini kita bisa lihat kalau versi 1.0 itu kita buatnya belum ada apa-apa. Setelah kita tambahkan versi 1.1, nah ini ada tambahan di dalam sini. Yang hijau ini. Kemudian kalau sudah, kita juga bisa, nah ini initial commit, ini file latihan HTML. Kemudian kalau sudah, kita bisa juga push lagi ke atas. Push lagi ke atas itu maksudnya kita taruh di dalam sini. Kita up lagi, kita kirim lagi ke dalam github.com-nya. Kita push origin lagi. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lakukan refresh setelah proses uploadnya. Kita ke sini. Di dalam repositorinya kita bisa klik yang ini HTML. Nah, ini ada penambahan di dalam sini. Nah, ini latihan GitHub. Sekarang kita akan lihat history dari perubahannya ini. Di dalam sini ada tulisan history. Kita klik history. Nah, ini ada versi 1.00 dan 1.1. Kalau kita klik di dalam sini, ini versi 1.00. Nah, ini isinya ini. Belum ada tambahan dari headnya. Kemudian, kalau kita ambil lagi, kita akan back. Kita lihat yang versi sebelumnya dari HTML ini. Kita lihat yang versi 1.1. Nah, ini ada tambahan dalam sini, ini yang hijau. Ini awalnya bodinya masih kosong seperti ini, kemudian ini ada penambahan. Jadi kita bisa melihat perubahan di dalam file yang kita buat menggunakan commit tadi. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan, kita bisa lakukan commit di dalam sini. Itu cara kita membuat repository yang di dalam online, kemudian kita tarik ke dalam GitHub desktop. Sekarang kita akan buat di balik repositorinya, kita akan buat di dalam sini, dalam offline. Kita akan buat file, kemudian new repository. Saya akan buat di dalam sini PHP. PHP saya taruh di dalam foldernya. Saya akan buat dalam sini htdocs PHP dasar. Nah, ini saya akan buat namanya PHP dasar. Di PHP dasar, description, belajar PHP dasar. Ini saya buatnya di dalam offline. Saya akan create repository. Nah, ini kalau saya lihat di daftar repository yang saya buat di dalam sini, ini ada repositorinya. Nah, ini PHP dasar. Saya buat dalam sini, ini PHP dasar. Kita lihat di dalam folder di dalam htdocs, saya cari PHP dasar. Nah, ini PHP dasar yang saya buat. Ininya muncul kalau saya view ini dari Git. Kalau folder yang lain kan nggak ada. Jadi misalnya saya img, nah ini kan nggak ada. Yang ada hanya di PHP dasar ini. PHP dasar, nah ini keluar yang ditandai oleh Git. Sekarang kita akan coba saya buat file, open folder. Saya akan cari yang PHP dasar, select folder. Nah, ini di PHP dasar, saya akan buat sebuah file. Saya beri nama index.php. Saya enter. Saya buat PHP, enter. Saya buat echo. Oke. Latihan GitHub. Saya Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini perubahan di dalam sini. Saya akan buat lagi
versi 1.00. Nah, ini belajar awal PHP dasar. Saya commit. Nah, ini. Kalau ini sudah, kita sudah bisa membuat di dalam lokal. Di dalam lokal, dalam komputer kita, dalam laptop kita. Sekarang kita akan coba publish ke online-nya. Kita ke publish repository. Nah, ini PHP dasar name-nya. Kemudian kita ke repository. Klik publish repository. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita cek repository di dalam sini. Kita klik dalam sini. Nah, ini ada SMK Revit PHP dasar. Perhatikan ini posisinya dia masih bentuknya privat. Nah, itu ada tulisan privat. Nah, ini tulisannya privat. Kita akan coba buat dia sebagai publik supaya bisa dilihat oleh orang-orang. Caranya adalah setelah kita buka dalam sini, kita lihat isinya. Nah, ini kan latihan GitHub. Ini sama dengan yang kita buat di dalam sini. Kalau sudah di dalam sini, kita bisa buat atur supaya dia ada di publik. Ini bentuknya privat. Supaya bisa di publik, kita klik setting. Di dalam setting ini, kita cari yang repository visibility. Kita cek repository visibility. Nah, ini make public. Setelah ini make public, kita suruh ngetik ini SMK Revit garis miring PHP dasar to confirm. Untuk confirm kita tulis SMK Revit slash PHP tab dasar to confirm. Kita klik I understand change repository visibility. Kita klik. Nah, ini. Kalau ini sudah, kita bisa masuk lagi ke dalam sini. Kita lihat repositorinya. Nah, ini semua bentuknya sudah publik. Ini juga sama, kita juga bisa membuat ini SMK Revit ini ke privat. Caranya kita klik tombol setting ini. Setelah dipilih, jadi kita sekarang ada di dalam repository HTML. Kita klik setting. Kemudian kita juga bisa ubah change repository visibility. Nah, ini kalau kita mau privat ya tinggal kita privat. Kemudian ketik SMK Revit garis miring HTML to confirm. Nah, kita bisa cek. Kita juga bisa menghapus repository kita di dalam sini. Misal saya mau hapus yang HTML ini. Kita klik yang delete this repository. Masuknya ya sama. Kita mulai dari sini. Saya ulang dari awal. Saya masuk SMK Revit HTML. Kemudian saya pilih menu setting ini. Setting. Kemudian di bawah sini ada delete this repository. Kita bisa klik delete this repository. Nah, ini kemudian kita disuruh menulis SMK Revit garis miring HTML to confirm. Kita tulis SMK Revit garis miring HTML. Nah, kalau sudah I understand, kita klik the consequences delete this repository. Nah, ini sudah terhapus. Sekarang repository kita isinya SMK Revit slash PHP dasar sama RPL pemrograman web 11. Nah, itu cara penggunaan dari GitHub. GitHub ini banyak fungsi, bisa digunakan untuk kolaborasi. Jadi misalnya Anda bekerjasama dengan teman Anda untuk mengerjakan sebuah proyek di banyak teman. Kita bisa berkolaborasi menggunakan Git atau GitHub supaya nanti satu sumber filenya sama. Jadi itu nanti saja kalau sudah pinter. Ini kan masih baru belajar awal-awal. Sambil jalan nanti kita akan coba lakukan explore penggunaan dari GitHub. Itu saja materi tentang GitHub. Di sini kita belajar untuk membuat repository di github.com secara online. Kita juga belajar membuat repository di dalam komputer kita. Kemudian kita mengirimkan dari online ke offline, artinya dari github.com ke folder yang kita buat, dan sebaliknya dari folder yang kita buat ke online ke github.com-nya. Itu materi yang kita pelajari. Silakan dicoba-coba. Dan setiap repository ini nanti kalau Anda ingin bagikan ya tinggal ini. Ini sudah ada SMK Revit slash PHP dasar. Kalau misalnya ini nanti kita ke dalam sini bisa github.com SMK Revit RPL pemrograman web 11. Nah, ini juga bisa di-share sebagai link dari repository yang Anda buat. Itu saja materi tentang GitHub. Silakan dipelajari.
Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.